Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Alfiah Nur Saadah, Istiazah Diana Putri, Ahmad Nurdin, Irai Haryanti dan Anwar Hidayat dari kelas 4B Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal. Kata pasar modal dan pasar uang pasti sudah sering terdengar dan tidak asing lagi bagi kita. Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang diperjualbelikan adalah surat berharga berupa saham, obligasi, dan sebagainya. Sedangkan pasar uang lebih dekat kaitannya dengan falas atau valuta asing. Di dalam pasar modal dan pasar uang tentunya sangat banyak lembaga pendukungnya. Di antaranya adalah lembaga clearing, reksadana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam video ini. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkan, sudah sesuai dengan prinsip syariah. Efek syariah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang akad, pengelola perusahaan maupun cara penerbitannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah Islam yang penetapannya melalui fatwa DSN MUI. Struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Bapepam. Bapepam merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Selanjutnya ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya ada lembaga clearing dan penjamin. Selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa. Lembaga ini terdiri atas yang pertama pemegang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pemegang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Yang kedua, perantaraan pedagang efek atau broker. Tugasnya yaitu menerima order jual dan order investor yang kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa tersebut, broker menggunakan fee kepada investor. Yang ketiga, perusahaan efek atau securities company. Tugasnya itu dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan manajemen investasi maupun penasihat investasi. Yang keempat, Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. Instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah terbagi menjadi 6 instrumen. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usahanya maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah atau sukuk sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi pada bagi hasil
atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah terbagi menjadi dua, yaitu obligasi korporasi atau perusahaan dan obligasi negara atau SBSN. Instrumen yang ketiga ada reksadana syariah. Instrumen yang keempat ada efek beragun aset atau EBA syariah. Yang kelima ada hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 65 DSN MUI 3 pada tahun 2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu, memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Kemudian yang terakhir yang keenam ada waran syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiazah dari kelompok 12 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam jangka waktu pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebihan tersebut. Dan di sini juga ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi di samping sebagai sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun, pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal, baik dari segi jangka waktu, instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan para penjual dan para pembelinya. Perbedaan tersebut antara lain: yang pertama, terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilai Haryanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang yaitu tentang fungsi peserta atau pihak dalam pasar uang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter atau penguasa moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia yaitu dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia untuk bank konvensional, sedangkan untuk bank syariahnya yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Selanjutnya yaitu peserta atau pihak yang terlibat dalam pasar uang. Yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana yang secara harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua adalah pihak yang menanam dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang.